Allahumma sholli ala sayyidina. Sehat. Sampai babi enggak? Ya, sama-sama. Udah nyampe ya, udah capek bener. Dari Bogor, Pak Haji. Oh, tadi dari Bogor. Dari Cimande. Oh. Ya, habis jenguk ade ipar tadi dirawat di sana. Oh, di sana dirawat. Di alternatif. Ya. Pada tulang gitu. Nanti saya jelaskan insyaallah. Oke. Ya, sami-sami Pak Haji. Malam lahir Pak Haji. Sehat. Masya Allah. Allahumma sholli. Haji, ya, maaf lahir batin ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Sunnah. Sami-sami maaf lahir batin. Pak Haji. Punten banyak. Damang. Alhamdulillah. Pak Ustadz, sami-sami. Ya, Pak Haji. Iya. Semoga alhamdulillah. Barusan dari kantor ke Bamas. Iya. Assalamualaikum. Pak Haji. Gimana bola? Salam dari istri. Oh, iya. Istri pulang ke Padang. Udah 2 hari nih. Oh gitu. Salam ya Pak Ustadz sama Ibu nih. Iya. Sampein. Siap. Ya. Iya. Sehat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak. Iya. Masya Allah. Damang. Alhamdulillah sehat Ustaz. Kemarin terpasang ngerincang dari itu di situ. Di situ. Mohon. Sehat Pak Haji. Insyaallah. Pak Rudi. Sehat. Pak Haji, Damang sehat. Mari. Salam. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak siapa ya? Satim. Pak Satim ya. Bangga. Ibu sehat. Ya Ibu, bangga sami-sami. Ada ibu ya? Sedang nungguin ada ipar dirawat. Jadi salamnya sama ibu-ibu semuanya. Ya, mohon maaf. Iya, di sami-sami Ibu, sami-sami di alternatif. Iya. Jangan ngerepotkan segala ya. Damang Baji. Nuju di Cimande. Rai ipar nuju dirawat. Mohon. Ngambil juga wartosun jelasin itu. Mangga. Ustaz, punten. Itu ngerepotkeun aduh ya. Mangga. Ibu-ibunya sebelah mana mungkin? Oh, sebelah sana. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Syamsul Ma'arif. Alhamdulillah beliau juga dalam musibah baru pulang ya. Bapak-bapak, teman-teman pengurus masjid dan yayasan serta jemaah, wabil khusus jemaah Pak Ustadz pada saat pengajian di Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku pengurus, Pak Ustadz pertama menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada Pak Ustadz dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di Ramadan kemarin. Amin. Dan selalu pula Allah memberikan perlindungan pada Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Memberikan kesehatan dan perlindungan keberkahan. Amin. Sehingga selalu bisa memberikan pencerahan wabil khusus untuk tahsinul Quran di masjid kita. Dapat pula kami laporkan bahwa tadi pagi kita sudah mulai pembukaan pengajian, Ustaz. Untuk itu mungkin kita mulai Sabtu depan. Kalau kita sepakat Sabtu depan kita mulai Pak Ustadz untuk kembali mengajar. Itu dulu, jadi
mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi ini, kita nanti berharap jumlah yang hadir untuk mengaji bertambah lah. Amin. Bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Kami tentunya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Ustadz yang telah membimbing kami, para jemaah di masjid, dalam menuntun cara baca Al-Quran, sehingga banyak ilmu yang telah kita peroleh selama ini, yang tadinya termasuk saya sendiri banyak pembetulan cara baca Al-Qurannya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kesempurnaan, terutama dalam membawa sholat bagi saya sendiri di masjid. Demikian juga buat teman-teman, bapak-bapak yang lain yang rajin ikut. Semoga bacaan Al-Quran makin hari makin membaik, bisa menjadi bekal paling tidak untuk diri sendiri dan para keluarga kita. Itu yang kita harapkan. Mungkin nggak banyak, itu saja yang bisa kami sampaikan Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz nanti pada hari Sabtu yang akan datang bisa kembali untuk menyampaikan untuk pengajaran di masjid kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Ketua DKM, Pak Kiai Haji Ihsan Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya udah lengkap. Kami sepakat apa yang diucapkan oleh Bapak kita, Pak Haji Rudin. Begitulah hati kami kedatangan ke kediaman Pak Haji Samsul Ma'arif. Mudah-mudahan kami masih berharap gitu. Semoga Pak Haji dapat membimbing kami terus di Masjid Kuba. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Al-hadis. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Kuba, Bapak Haji Khairuddin Amin beserta seluruh pengurus yayasan, Bapak Haji Suryadi beserta seluruh kepengurusan yayasan. Juga saya lihat hadir juga para kesepuhan, Bapak Haji Abdul Karim, Bapak Haji Sanyoto, ya, alhamdulillah ini beserta para sesepuh kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Kuba, Ketua DKM ya barangkali ya. Bapak Ustadz Haji Ihsan Hasibuan, alhamdulillah juga beserta pengurus DKM yang saya hormati, bapak-bapak semuanya, jamaah Masjid Kuba, jamaah tahsin Masjid Kuba, Pondok Maharta, beserta ibu-ibu yang hadir. Walaupun mohon maaf istri saya berhalangan menyambut ibu-ibu hadir di kediaman kami karena dalam situasi mendadak ya.
mendadak tadi kami harus ke Bogor. Ada salah satu keluarga kami, ya, adik ipar kami sedang dirawat di, sebenarnya termasuk alternatif, ya, alternatif. Saya sampaikan, beliau namanya Hajah Neng Hajah Neng Rohah, namanya itu Rohatul Faizah, istri dari Ustadz Ahmad Fikri. Ya, beliau ini adalah pengajar tahfidz di pesantren Al-Itqon di mertua saya di Bogor. Beberapa waktu yang lalu Adinda ini sempat dioperasi, Pak. Dioperasi di bagian usus, ya. Nah, ini saya cerita sedikit dulu. Memang di keluarga kami ini ada ada satu kebiasaan mengundang tukang urut, ya. Jadi kalau kami yang laki-laki lagi gitu kan, ada tukang urut perempuan juga, itu orang-orang Cimande. Nah, Cimande Bogor. Nah, di sana di Cimande itu ada beberapa orang yang sering datang ke pesantren. Nah, nampaknya ini wasilah saja saya kira, ya, wasilahnya. Biasanya Adinda ini tidak pernah diurut di bagian perut itu yang bekas operasi. Nah, entah kenapa kemarin itu nampaknya mungkin lupa atau bagaimana gitu. Nah, berkeinginan untuk diurut di bagian perut itu. Gitu. Nah, wasilah itu sepertinya ada perubahan ini, ada efek gitu dari proses operasi itu, akhirnya mengalami ya namanya bekas operasi barangkali, ya. Dan yang ngurutnya ini mungkin nggak tahu juga beliaunya. Ini namanya manusia sifat lupa, ya. Yeah. Nah, setelah itu langsung ngedrop, ya, kondisinya ngedrop terus tidak masuk makan. Nah, hanya saja keluarga juga punya tukang urut yang sudah biasa gitu. Dulu mertua saya itu sempat ini, Pak, di bagian pinggang ini, ya, itu ada semacam saraf kejepit atau apa. Nah, ini ahlinya, alhamdulillah wasilah beliau sekarang sudah sembuh gitu. Jadi sudah terbiasa dengan beliau. Jadi kronologi dari adik saya ini sebenarnya tadinya masuk medis, tapi setelah dari medis itu ya ada wasilah itu, akhirnya kata Pak Haji, siapa namanya ini, Pak Haji Firman, Pak ini barangkali kemarin ngurutnya ke sini katanya gitu. Si Bu Hajah Imas itu, ya. Bu Hajah Imas itu. Terus bagaimana, ya sudah coba bawa ke rumah katanya. Jadi sebenarnya sudah beberapa 2-3 hari yang lalu ke rumah, ke tempatnya Pak Haji Firman. Nah, sekarang ini masih pemulihan, baru bisa duduk. Tadi baru bisa duduk. Kami baru nengok juga sebenarnya. Karena dalam 1-2 pekan ini saya alhamdulillah cukup padat kesibukan. Bahkan di pekan kemarin itu dari sejak hari Rabu, Kamis, dan Jumat biasanya di Jonggol itu standby di sini. Nah, terus berlanjut kegiatan di KBIHU saya, Dian Al-Mahri, hingga tadi siang gitu. Jadi Jumat itu saya kemarin di Masjid Uswatun Hasanah, mungkin bapak-bapak ada yang tahu, perumahan Pinang Permai kalau nggak salah. Pinang Permai itu yang ujung di Geraha Raya itu, belok sedikit ke kiri, ke kanan masuk, terus ke dalam. Ada masjid di situ, Uswatun Hasanah. Iya, maksudnya masjid itu. Nah, terus pada Jumatan saya ditunggu manasik terakhir. Waktu itu manasik terakhirnya di Kubamas, ada manasik susulan. Kemudian malam Sabtunya saya ada ngajar di Perigi, istirahat 1 malam. Besok paginya saya harus ke Jonggol kemarin itu.
setelah apa namanya ya langsung ke Jonggol saya paginya. Waktu itu pagi itu sebenarnya ada manasik massal kedua yang diselenggarakan oleh Kemenag Jakarta Selatan. Jadi saya ke sana dulu. Tempatnya di Kementerian Pertanian, Pak. Masjid namanya itu Nurul Iman, Ragunan. Ya, itu masjid digunakan karena memang di Jakarta Selatan termasuk yang punya parkiran luas katanya. Ya, jadi kemarin ada manasik massal kedua di sana hari Sabtunya. Selesai manasik zuhur saya ke Jonggol, sampai di sana maghrib ya karena macet. Jadi kalau ke Jonggol itu hari Sabtu Minggu malah macet. Di sini macet juga kali ya sama kita. Nah, sampai di sana maghrib, habis maghrib saya menghadiri pengajian sebelum nikah gitu ya. Jadi nikahnya besok, akadnya tapi malamnya pengajian. Pengantin perempuannya dan pengantin laki-lakinya itu alumni kami. Namanya Ustadz Agus Nurdiansah. Beliau menjadi imam di Masjid Puri Bintaro di sini. Ya, Agus Nurdiansah itu. Murid kami, alhamdulillah dua-duanya. Nah, malamnya pengajian di tempat laki-lakinya. Saya pun nggak bisa sampai selesai. Saya diminta ceramah. Kemudian saya pulang ke rumah jam 11-an kurang lebih. Jam 11-an, jam 2 pagi saya harus bangun lagi ngisi di Gria Kencana, Ciledug. Ya. Jadi tadi pagi ya. Saya ngisi di Gria Ciledug. Jam 7 saya harus ke kantor wali kota Jaksel. Ada pembekalan karu dan karong haji. Sampai jam 11. Terus zuhurnya saya diminta ke travel lagi, ada Bukasi Kemenag. Ba'da zuhur, tadi saya mau pulang ke sini, tiba-tiba saya ke Cimande Pak tadi. Jadi ya alhamdulillah seperti itu barangkali ya. Ini agak panjang lebar ceritanya ya. Ya alhamdulillah, doakan saya dan keluarga mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Demikian pula Bapak Ibu semuanya, semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalani ibadah kita dan juga aktivitas kita, baik di keluarga maupun di aktivitas tugas-tugas kita yang lainnya. Saya sekeluarga menghaturkan terima kasih atas silaturahminya dari rombongan Masjid Kuba Pondok Maharta, dari yayasan dan dari DKM dan para jamaah semuanya. Juga menyambut penyampaian ucapan selamat Idul Fitri tadi juga dengan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin wal maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Idul Fitri ya, walaupun ini sudah mau habis Syawalnya. Tanggal berapa Pak Ustadz sekarang? 21. 21. Syawal. Ya, 21 Syawal. Jadi bagi barang siapa yang misalnya Syawalnya belum selesai, masih ada pekan-pekan terakhir. Yang belum Syawalnya. Ya, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baik itu langsung dari sejak tanggal 2 misalnya, atau selama bulan Syawal ini melaksanakan 6 hari, pakaan nama somad dahrokullah, raksana seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Walaupun nggak berurutan. Ya. Namun afdolnya memang berurutan langsung. Ya. Cuma di tanggal 2, tanggal 3 pasti masih banyak ketupat ya Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin belum keburu kira-kira begitu ya. Jengkol ya. Kemudian juga kami menghaturkan mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu semuanya, kiranya dalam penyampaian pada saat pengajian kita, ya pengajian tahsinul Quran selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak berkenan di hati dan juga waktu dan kesempatannya, kami menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah yang disampaikan Bapak Haji Khairul Amin tadi, ya Pak Haji Khairul Amin menyampaikan dan juga Pak Ustadz Ihsan, Pak Haji Ihsan, tentang kelanjutan dari pengajian kita yang insya Allah dibuka pada hari Sabtu besok ya, pekan besok, insya Allah saya hadir. Nah, karena memang itu masih akhir bulan April ya, belum Mei kan? Belum ya. Ya akhir bulan April. Jadi itu permulaan barangkali untuk jadwal saya.
insya Allah saya bisa mengisi. Namun 1 bulan Mei penuh dan beberapa pekan di Juni, insya Allah saya dalam perjalanan haji barangkali. Oh. Saya terjadwal di kloter 6 DKI Jakarta, Jakarta Selatan dengan berapa 439 jamaah kalau tidak salah menggunakan Garuda pesawatnya dan berangkat tanggal 2 Mei hari Jumat. Ya, hari Jumat insya Allah. Kami dilepas di Masjid Kuba Mas di Depok. Kemudian jam 12:30 pada zuhur itu, pada Jumat itu, kami diterima di asrama haji. Jadi bisa jadi kalau sempat memang masuk ke asrama itu sebelum Jumat, mungkin Jumatnya di asrama. Nah, tapi kalau ternyata karena di sana pelepasan jam 10 lebih sebenarnya. Harapan saya sih sampai di asrama itu sebelum Jumatan. Kalaupun misalnya ada kendala-kendala sehingga sampainya ba'da zuhur, mungkin kami dalam musafir langsung niat musafir. Jadi masuknya mungkin nanti jamaah takdim atau jamaah takhir misalnya kalau nanti sampai ke asar gitu ya. Nah itu insya Allah berangkat tanggal 2 Mei. Sebenarnya jamaah kami ini hanya 48 orang saja dari satu kloter itu. Nah, tapi saya sendiri masuk di dalam format pembimbing 135, Pak. Sekarang tuh ada nama 135, Pak Haji. Tadi saya juga baru selesai penataran atau pembekalan karu-karom. Jadi ada 6 format atau ada ya 6 nama ya petugas yang ada di satu kloter itu. Pertama namanya itu TPHI, Tim Pembimbing Haji Indonesia, itu ketua kloter. Statusnya itu ketua kloter. Namanya Tim Pembimbing Haji Indonesia. Yang kedua TPIHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia. Beda sedikit. Kalau tadi TPHI ketua kloter, ini TPIHI itu. IHI, Tim Pembimbing Ibadah Haji. Nah ini pembimbing dalam satu kloter. Pembimbing dalam satu kloter. Jadi tentang bimbingan ibadah di kloter tersebut itu beliau yang sebagai guru utamanya ya, guru besarnya beliau lah. Kemudian ada TKHI. TKHI itu tim medis, biasanya dokter. Ya, tim kesehatan Haji Indonesia. Nah, yang 2 lagi, bahkan tadi bilangnya 3, itu statusnya itu adalah fasilitas dari Pemda. Kalau DKI Jakarta ini kan kota madya ya, kota-kota gitu kan. Jadi Jakarta Selatan itu mengutus 3 unsur dari Pemda, pemerintah kota ya, Pemkot barangkali gitu kan, kota madya. 1 sama juga itu adalah pelayanan umum, yang 1 lagi pembimbing ibadahnya. Jadi ini sama statusnya seperti tadi yang di kloter tadi itu. Ada pembimbing ibadah tapi diberangkatkan oleh wali kota. 1 lagi itu tim kesehatannya. Jadi dalam 1 kloter itu ada 6 petugas yang resmi dari Kemenag dengan berbagai dari Kemenagnya 3, dari Pemdanya 3. Nah, ditambah saya. Saya itu namanya petugas 135, itu dibuat oleh Kemenag untuk khusus menangani jamaah travelnya. Gitu. Oh. Jadi pelayanan jamaah sekarang ini berlapis-lapis, Pak. Dari 304 berapa itu? 90 berapa tadi itu? Satu pesawat itu, kloter saya. Itu pesawatnya yang menengah. Ada yang besar, itu yang Boeing 747 ya. Nah, 747 itu 480 kalau nggak salah itu pesawat itu. Nah, ada 2 pesawat itu Garuda, kemudian Saudi,
Dan sudah ada pemesanan satu maskapai itu Lion, Pak. Lion, tapi bukan di wilayah kita, mungkin wilayah-wilayah luar Jawa. Ada charter Pak Lion juga. Nah, sehingga dari itu semua ada 7 format tugas dalam satu kloter. Tapi kalau KBIHU-nya travel ini, KBIHU kelompok bimbingan ibadah haji umroh ini bawa masing-masing, berarti ditambah lagi satu-satu lagi. Saya dari Kuba Emas, saya dari Dian Almahri. Terus ada lagi yang dari Tarbis namanya itu, di Jakarta Selatan juga. Ada dari At-Ta'awun. Di kloter saya ada 3. Berarti kalau tadi 6 ditambah 3, 9 Pak. Kloter kami ini. Dengan seragam sama, seragam petugas semua. Jadi saya insya Allah beserta 48 jamaah dari Kuba Emas. Kan dulu juga Bapak juga berangkat pengantar ya atau apa ya? Pas ke Kuba Emas dulu ya. Sempat juga itu. Ya, mohon doanya juga semoga perjalanan haji kami diberikan kelancaran, Amin. kesehatan dan kemudahan dan keberkahan. Dan tadi terkait jadwal, insya Allah besok pas saya belum berangkat ya di akhir April ini, namun selama bulan Mei dan Juni pertengahan kurang lebih saya masih dalam perjalanan. Dari awal Mei berarti ya? Iya, dari awal Mei. Dulu awal Mei Ustaz nggak bisa. Udah. Jadi besok nih hari Sabtu bukaan. Ya. Nasi kuningnya siapin. Iya, hari Sabtu besok. Masih. Baru mulai langsung saya tinggalin sebentar. Gitu. Nah, kemudian nanti jadwalnya insya Allah saya kembali tanggal 13 Juni. Nah, dan di tanggal 13 Juni pun tanggal 15-nya itu sudah teragenda MTQ Provinsi Jawa Barat. Ada 2 kaitan sebenarnya. Kalau saya tidak berangkat haji, saya diusulkan dari Pemda Bogor untuk menjadi salah satu Dewan Hakim Provinsi Jawa Barat selama 5 hari sampai tanggal 19. Namun bisa jadi karena faktor ini prosesinya tertunda. Kan itu ada sertifikasi juga Pak, sertifikasi Dewan Hakim. Kemudian orientasi itu sudah pasti saya nggak bisa ikut karena saya baru tanggal 13 mendarat, 14 mungkin sejenak rehat, 15 sudah acara. Atau yang kedua menjadi pembina di kafilah di tim kontingen Kabupaten Bogor. Jadi itu barangkali saya melihat juga ini Allah sedang berikan amanah yang cukup banyak kepada saya dalam hal ini. Dan semoga Bapak Ibu juga di tengah-tengah seluruh aktivitasnya kita bisa istiqomah mengaji di Masjid Kuba. Ya, dan semoga dengan mengaji Al-Qur'an ya, kitab suci Al-Qur'an baik dari bacaannya, kemudian dari iramanya, dari tajwidnya ya. Dan juga kemampuan kita membaca pada saat kita berlatih menjadi imam sholat ya, seperti yang kita lakukan kemarin dengan format tetap sempat di depan sebentar ya, kemudian kita evaluasi, kita lakukan sambil duduk saja, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebagaimana tadi harapan dari Bapak Haji Khairuddin Amin tentang semoga Ba'da Idul Fitri ini juga banyak yang berminat kembali ya. Mudah-mudahan demikian. Terutama yang hadir semua di sini mudah-mudahan bisa ikut ngaji semua ya. Haji Sukring ya, mudah-mudahan nanti. Insya Allah. Mas Hadim ya, Mas Hadim insya Allah. Kemarin kita juga ikut bersama dalam ziarah pesantren ya, Al-Jalaliyah. Nah. Ya Ustaz, kalau langsung aja ya. Kalau kita lihat jadwal Ustaz kan besok tanggal 26 ya. Sabtunya ya. Iya. Sabtu 26. Setelah itu teman sekali maksud kami mungkin nggak kalau selama Ustaz berangkat haji diisi sama Ustaz Deden misalnya gitu ya, atau siapa yang kita tunjuk supaya tetap mengaji setiap 2 minggu sekali. Baik, nanti saya berkomunikasi dengan
memang kayak kalau yang sudah ini kan sudah Deden ya, Iya. yang sudah selama ini Kenal, dikenal gitu kan. Jadi tidak perlu perkenalan lagi. Iya. Nah, nanti memang saya ada dua, ada itu Ustadz Mahfud sama Ustadz Deden. Tapi ini dalam situasi ini kan saya pikir lebih baik dihadirkan yang sudah lebih banyak dikenal, Iya. gitu ya. Misalnya Ustadz Deden dulu. Nanti saya tawarkan selama saya di Tanah Suci, mudah-mudahan Ustadz Deden berkenan, gitu. Kalau Ustadz Deden enggak, saya terima Ustadz Mahfud misalnya, Iya. gitu, antara kedua orang itu. Nah, nanti mudah-mudahan salah satunya bisa mengisikan jadwal saya. Kalau memang itu dirasa salah satu alternatif ya, Iya. salah satu solusi gitu, biar tidak terputus juga. Karena tidak mungkin pakai telepon dari sana ngajinya. Iya. Saya juga mungkin sangat Soalnya sibuk lumayan juga di sana. lama tuh, tiga kali pertemuan berarti. Iya. Iya. Di sisi lain juga kemarin ada rencana halal bihalal di Jonggol untuk program Al Jonggoliyah. Tadinya mau dilaksanakan di tanggal 27. 26 juga Pak ya kemarin. Tadinya 26 juga ya. Karena tuan rumahnya Bapak Kepala Desa Sukanegara. Oh, halal bihalal ya. Ya. Itu kepala desa itu seorang ustadz juga Bapak Ibu, alhamdulillah ya di Jonggol itu. Sekarang itu beliau ketua paguyuban para kepala desa. Jadi organisasi perkumpulan kepala desa di Jonggol itu ketuanya beliau, Abdesi. Nah, ini Pak Ustadz Ahmad Yani ini merespon kemarin, namun beliau di tanggal 26 masih di Jogja katanya, ada kegiatan. Sehingga setelah kita rundingkan, malah masuknya ke hari kerja ini. Iya, itu dia. Ya, masuknya hari kerja. Ya, itu insya Allah di hari Selasa tanggal 29. Nah, jadi barangkali bagi bapak-bapak di wilayah Jabodetabek ini yang ada aktivitas kantor atau apa mungkin sepertinya agak kurang memungkinkan ya. Iya. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi intinya mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Semoga seluruh aktivitas dakwah kita di Masjid Kuba, kami juga ikut mensiarkan Masjid Kuba dan di Jonggol, baik di pesantren Al Jalaliyah yang Bapak Ibu juga ada banyak yang sudah ke sana barangkali ya. Yang belum kapan-kapan kita ngeliwatnya di sana nanti di Jonggol, insya Allah ya. Baik yang pesantren Al Jalaliyah maupun Al Jonggoliyah, mudah-mudahan. Apalagi kalau duriannya udah mau. Iya. Nanti saya fotoin dulu ya. Iya. Ya. Nah, kalau dari foto itu ternyata ada minat yang kenceng, nah bari. Iya. Tadinya kalau tanggal 26 kalian kita bicarain nih hari ini. Iya. Kita berangkat ya beberapa orang perwakilan lah. Iya. Halal bihalal. Iya. Ternyata berubah. Aduh, tanggal 29. 29 ya. Iya. Kami pun juga agak pesimis sebenarnya. Pesimisnya ya di sana kan banyak juga ya orang-orang yang beraktivitas kerja juga, gitu kan, ada para guru, gitu kan, staf-staf kecamatan atau staf desa atau apa gitu kan. Jadi sebenarnya agak pesimis juga yang sekarang. Biasanya itu hari Sabtu Minggu kami itu yang sudah-sudah. Namun karena kemarin mintanya hari Senin, saya minta hari Selasa dan Jumatnya sudah berangkat. Jadi tidak ada waktu lagi, ya sudah bismillah aja. Nanti ya bukan bismillah aja, harus bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita fokuskan di hari Selasa itu, intinya mohon doanya semoga semua aktivitas dakwah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saya juga mohon maaf ya karena istri juga memang berhalangan ikut menyambut ibu-ibu terutama. Jadi tidak disediain apa-apa ini, mohon maaf ya Bapak Ibu semua. Ya. Sebatas air pun juga nggak tahu nih bisa sedikit mengurangi rasa haus atau Harusnya tadi yang duluan datang Pak Haji lah, siapa lagi? Pak Haji ini ada. Haji Sekti ya, ambil inisiatif saya padang dulu. Ribet di sini. Kalau yang lain kali diatur yang benar ya. Panjang. Mau panjang apa mau pendek? Saya menyampaikan pernyataan lah ya dalam hal ini sebagai salah satu dari pengisi pengajian di Masjid Kuba. Ini sungguh sebuah tradisi yang sangat baik, Bapak semuanya, Bapak Ibu semua.
silaturahmi kepada guru-guru kita. Mohon maaf bukan hanya kepada saya tentunya kan, dengan guru-guru kita yang lainnya, gitu. Para guru-guru yang mulia ini. Insya Allah setiap langkah Bapak Ibu semua ini menjadi pengamalan daripada para ahli ilmu yang dulu mengajarkan bagaimana cara memuliakan ilmu. Dan di antara cara memuliakan ilmu adalah memuliakan ahli ilmu. Nah itu. Sampai-sampai anak pesantren itu kalau gurunya itu belum keluar, ini mohon maaf gila, pesantren ini beda nih. Ini pesantren senior soalnya. Jadi kelasnya sudah di atas mahasiswa kalau ini. Itu kalau anak-anak pesantren itu, jadi dia misalnya bersalam ya kalau gurunya ya. Misalkan salam, enggak ibu ke rumah gurunya bersiap. Itu sampai yang namanya gurunya belum keluar itu tidak berani bergerak apapun. Salah dia itu udah bergerak mana tadi? Nah, dan ini dipraktekkan oleh jemaah gua juga seperti Alhamdulillah. dengan ukuran-ukurannya. Iya. Dan ukuran-ukurannya. Cara memuliakan guru-guru dari jamaah Sukuba ini saya apresiasi. Insya Allah ini membawa berkah. Karena keriduan seorang guru itu akan berefek terhadap ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Ini bermanfaat. Karena tidak sedikit para ahli ilmu sekarang ya, dan juga para pencari ilmu yang memperlakukan guru-gurunya itu seperti kawan gitu. Maksudnya begini, tentu guru yang manapun juga saya yakin tidak ingin dihormati. Tapi penghormatan itu karena ilmu yang melekat padanya. Sehingga kita menghormatinya karena memuliakan ilmu yang Allah turunkan kepadanya dan membawa manfaat untuk kita. Sampai-sampai salah satu sahabat Rasulullah Rasulullah Sayyidina Ali radhiyallahu menyampaikan sebuah pernyataan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa aqtaqa wa in syaa istara. Beliau, saya adalah pelayannya. Saya adalah pelayannya, orang yang mengajari saya satu huruf. Yang mengajari saya satu huruf. Satu huruf apa itu? Kalau huruf hijaiyah dari 29 cuma ngajarin alif saja bisa. Mengajarkan ba saja, mengajarkan ta saja seterusnya. Insya Allah ini masih di masa perbudakan zaman dulu. Kalau dia mau beli saya siap dibeli. Wa insya'ata kok kalau dia mau memerdekakan saya, dilepaskan dari perbudakan, dilepaskan dari dijual kembali, saya siap. Wa insya'istarqa. Bahkan di situ diberi sanksi pun siap. Luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali disebutkan sebagai pintu daripada budak-budaknya Rasulullah. Ana madinatul ilmi wa alimul barakah. Poinnya adalah kalau bapak-bapak ibu sekarang sedang dalam mengamalkan karena guru-guru itu memberikan pelajaran yang sangat baik sehingga terhadap kita begitu takdir terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hendaknya kita keluarkan, kita wariskan kepada anak kita. Bagaimana anak-anak kita ini yang bisa memuliakan guru-guru. Mungkin yang di pondok pesantren, insya Allah saya di atas 50% itu bisa mengamalkan. Namun kalau anak-anak kita yang tidak mendapat pendidikan agama di masjid atau di pesantren atau di TPA, ya, pelajaran umum, nah ini sebenarnya kewajiban bapak semua, kewajiban kita semua sebagai orang tua. Maka dulu ada orang guru itu mengajar
dan guru itu Ya. Akhlak ya. maka akhlak itu di atas ilmu gitu. Dalam makna ada orang yang berilmu tinggi tapi tidak berakhlak. Ada orang yang belajar berakhlak tapi ini belum seberapa. Tentunya yang lebih istimewa lagi sudah juga punya ilmu yang mumpuni, akhlaknya diamalkan. Karena buah daripada belajar itu diamalkan. Saya kira itu barangkali ya, hal-hal yang perlu kita temukan ke depan dan kita terus. Saya yakin Bapak sudah mengamalkannya. Ini lebih kepada kita ingin menguatkan generasi kita ke depannya. Tradisi ini sangatlah baik, sudah dimulai sejak lama, ya. Ketika akan ditutup ada silaturahmi dulu, komennya diundang guru-guru di masjid. Iya. Nanti akan dimulai tidak hanya lewat WA atau telepon gitu, tapi langsung berhadapan. Ini luar biasa ya. Dengan jamaah seperti ini. Ya Ustaz. Bapak Ibu saya tolongkan. Amin. Amin. Jadi tadi pagi juga kita pembukaan taklim Kiai Fahru. Nah, sekaligus ada walimatus safar. Oh iya. Jamaah Masjid Kuba ada 11 orang yang berangkat tahun ini. Kuota berapa? Macam-macam. Ada beberapa karena nggak semuanya satu yayasan, satu travel. Ada yang DKI nggak? Ada yang DKI Jakarta? Nggak ada kayaknya ya. Tangsel semua. Tangsel itu ada yang Nah. Ada tanggal 3 Bapak Jono ya. Tanggal 3 ada yang tanggal 2. Bapak Jono berangkat. Ya. Tanggal 3 masuk ke ini ke apa? Sama haji. Ya. Jadi 16 Ustaz. Oh, 16. ya. Ya, berarti Tangsel itu. Ya. Jadi Pak Dono udah mengatakan dirinya sopir ambulan naik haji. Kalau selama ini tukang bakso naik haji ya. Oh, tukang bubur naik haji ada, tukang bakso naik haji ada. Sekarang sopir ambulan naik haji. Alhamdulillah. Kalau 30 Sutradara udah ada. Kameramen sekaligus. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Pastinya kami maklum pasti Pak Ustadz dalam kondisi capek juga. Tapi dalam kondisi capek ini kami bersyukur bisa ketemu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sedikit barangkali terkait dengan badal tadi. Karena menurut Pak Haji ada sekitar 3 kali pertemuan yang mungkin selama pelaksanaan ibadah haji itu Ustaz yang tinggalkan. Ya, kalau ada, kami belum pernah juga silaturahmi dengan Ustadz Mahfud. Boleh juga Ustadz. Ya, misalnya 2 kali Ustadz Deden, 1 kali Ustadz Mahfud boleh. Sehingga nanti buat kami juga perbendaharaan juga di masjid. Memang itu jadwalnya Sabtu ya. Sabtu itu kalau tidak salah lebih banyak usaha dia memang kelihatan. Ya. Kalau dia memang nggak langsung pulang itu. Maka ini kelebihannya itu waktunya pagi jadi kita berpuasa bisa. Ya. Di sana ya. Ya. Kalau nanti saya program kembali. Karena saya pun juga kalau berangkat begini beberapa hal tentu perlu didelegasikan juga kayak baju atau segala macam. Saya atur kembali gitu. Ya, agar yang sudah terjadwal itu tidak termasuk di Masjid Al Azhar kemarin BSD itu saya Idul Adha. Saya terjadwal Idul Adha di sana. Di Al Azhar BSD. Itu saya kembalikan lagi ke sana. Walaupun saya siapkan tapi saya kembalikan masih dulu. Karena saat ini banyak yang biasa masih. Itu di antaranya seperti itu. Jadi pas beberapa jadwal harus saya komunikasikan kembali. Termasuk di atas masjid. Ya. Mungkin itu terima kasih sambutan Pak Ustadz.
kami pun juga kalau memang ada yang mau disampaikan bapak-bapak yang lain ke guru kita, Usul tahsinul Quran itu barangkali ada yang silakan. silakan. Cukup. Pak Haji Pendi biasanya aman ya? Menu dia menu. Oh, menu. Oke. Oh iya. Hari ini Haji Farudin sama Haji Suwadi juga minta izin nggak bisa ikut ada acara. Jadi salam Pak Haji Swadi itu ada halal bihalal di kalau RT-nya. nggak salah. Ini diutus istrinya. Yesus. Boleh alamat dekat tadi Pak. Nah, itu. Jadi ada dari beberapa teman nanti dievaluasi lagi mungkin, mohon maaf ya saya. Jadi dalam penugasan pembacaan sepertinya saya baru 3 kali, yang lain belum. Nah itu ada juga yang belum juga katanya. Luar biasa ini. Kalau bisa kan 80% kemudian gitu. Iya, baik. Itu memang terkait jadwal yang ada sebenarnya. Saya coba perhatikan. Tapi memang biasanya saya urut dari absen awal. Iya. Nah, nanti boleh di-update kembali coba. Iya. Jadwalnya kalau ada yang bisa. Iya. Jadi yang lebih banyak membaca dengan luasan hatinya juga mungkin nanti kita kasih kesempatan yang lebih banyak membaca. Iya. Jadi biar semuanya betul poles gitu ya, kesempatan untuk membaca. Memang saya selalu kesana sebenarnya. Nah, hanya memang salah satu daripada kendala data jamaah ini, kadang-kadang ada jamaah baru ikut, tapi kadang-kadang tidak ikut. Ya, kita utamakan yang baru ikut ya. Jadi, misalnya masuk daftar di situ. Ya. Yang di bawahnya ini kadang kelewat juga sih. Terima kasih Pak Haji ya. Insya Allah nanti kita nanti Update kita lagi aja. update lagi. Ya. Nah, hanya saja begini. Kalau nanti ternyata ada pada kenyataannya betul sering nggak kebagian pada sangat menginginkan, itu boleh juga request juga itu. Ya, kita Pak Suryadi misalnya. Ya. Boleh juga. Saya sangat senang gitu. Itu kan tanda respon. Ya. Tanda memang semangat. Langsung tunjuk tangan juga boleh. Nggak apa-apa. Belum. Dan ya kita terus tekad dan azam kita akan menjadi niat kita mengaji sampai akhir hayat, sampai kalau bisa lagi ngaji gitu Allah. Amin. Dan ibadah lah intinya ya, dan ibadah. Jadi dulu ada di Banten ulama-ulama sepuh Banten itu dengan bahasa Bantennya torikoh aing, torikoh ngaji. Ngaji itu udah jadi torikoh. Kan sementara kan banyak yang membuat torikoh ya dengan kekhasan masing-masing, dengan zikir, dengan tawassul. Itu dalam ilmu ta'lim ya nggak usah deh itu kan torikoh ta'allum. Jadi ngaji itu memang torikoh gitu. Torikoh ta'allum, jalan Agama ya. Salah satu daripada sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan mengaji. Dan pernah itu di almarhum Pak begitu Iya. saya torikohnya ngajar. Jadi bukan bikin torikoh lagi dari luar lagi. Jadi dia ngajar di mana-mana itu torikoh. Torikoh, ya betul. Jadi artinya kan begini, metodologi atau juga sistem orang membuat cara ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Tapi warna-warna ibadah itu ada yang khas, gitu. Ada yang khusus. Ya. Nah, itu masing-masing memang punya sendiri-sendiri. Mengajar itu bagian daripada mengaji pun juga torikoh. Kalau nggak salah Buya. Torikoh aing, torikoh ngaji. Penasaran gitu.
daerah punya bahasa masing-masing. Baik, kalau tidak ada lagi kita pamit ke Pak Ustadz karena Pak Ustadz baru pulang. Mudah-mudahan beliau sehat. Terus sampai kita ketemu lagi besok Sabtu di masjid ya Ustadz. Mudah-mudahan sehat selalu. Itu saja dan terima kasih. Mohon maaf apabila selama ini ya dalam hal penerimaan di masjid atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Pak Ustadz, mohon kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk keistiqomahan kita dalam ibadah dan ngaji juga mengamalkan apa-apa ini kita dapat ilmu yang kita dapat dari pengajian yang kita ikuti. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير تعب ولا مشقة إنك على كل شيء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا سخيا ولا محروما. اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. اللهم زدنا إيمانا. اللهم بارك لنا في تعلمنا. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. اللهم بارك لنا أولادنا وعيالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين Sebagai tambahan dari saya, ada yang tahu fuhab nggak? Itu Pak Ustadz itu Ustadz komunikasi Fahru tuh tuanya Lutfi Jawawi. Ya di Lutfi Jawawi. Beliau itu ketua forum komunikasi kelompok pimpinan ibadah haji. Oh, soalnya Jadi ada forumnya, Iya. organisasinya. Nah itu saya kalau ada pertemuan dan rapat-rapat di kantor yang di Hang Tuah, ya daerahnya apa sih? Kawasan
Bulungan Stopo laranya. Itu jadi forum itu berkantor itu habis forum pelawan hala itu. Iya. Oke, ketuanya Ki Lutfi Jawawi. Oh iya. Baik.